dokumen lengkap. Iya, Dia iya. secara FIBA juga dia tercatat sebagai pemain, Iya. terdaftar. Berarti ini aturan IBL lagi nih. Yang penting adalah jangan sampai segampang dia nanti jadi pemain terus tiba-tiba jadi asisten pelatih lagi, tiba-tiba jadi pemain. Nah itu juga gue nggak ngerti aturannya. Nanti akan gimana tuh? Iya, iya. Yo cadanganers, balik lagi di From the Bench Yes. dengan Ujo dan juga Augie Fantinus. Minggu lalu menyisakan banyak sekali pertandingan-pertandingan bersejarah. Iya. Kenapa bersejarah? Karena banyak sekali tim yang akhirnya menikmati yang namanya winning streak. Betul. Dan ini sebenarnya kembalinya lagi setelah setelah Lebaran ya. Kalau lu ngelihat Jo, Ya. ada yang kerasa nggak ngelihat ada pemain-pemain yang larinya berat karena opor atau enggak? Kalau lu? Enggak kayaknya ya, enggak terlalu sih. ya, enggak terlalu Kayaknya kelihatan. pada kangen banget. Gue sih curiga mereka nggak puasa sih. Jadi bukan masalah Lebarannya makan opor ya, lebih nggak puasanya ya. Iya. Iya, Tapi iya, memang iya. banyak banget kalau misalnya kita lihat adalah runs yang pasti. Iya. Kita harus kasih apresiasi ke pekerjaan Coach Tony luar biasa banget Dengan 2 pemain asing loh. Iya. Hah? Kalau aku sih nganggap Devon juga pemain asing. Ya nggak, bukan dengan 2 pemain asing karena nggak ada tiga, nggak ada si Thomas kan, lagi belum datang nih. Belum tahu penggantinya siapa Iya. ya. Ngobrol dengan Pak Norman kata Iya. dia para pemilik sih siap untuk menggelontorkan uang mendatangkan pemain baru. Iya. Tapi kok Coach Tony masih nahan-nahan, udah segini dulu cukup katanya. Iya. Wow, Coach Tony kayaknya ini deh kayak pemerintah kita deh lagi dia biar penghematan. kan, dia biar kalau hasilnya bagus, duitnya buat naikin untuk gaji dia. Untuk ke dia. Iyalah. Iya. Tapi 12 kali terus gue sempat ngomong by DM, ini obrolan ya bagaikan kita ya cadanganers netizen, gue ngobrol sama Devon. Devon selamat ya, waktu 11 kali. Pakai bahasa Indonesia tuh. Von, congrats bahasa Inggris. Oh, kan, iya. kan segitu mas semua Iya, orang semua bisa lah, mentok congrats, segitu, iya. terus gitu. Terus ada kata-kata tapi maaf, ingin nyentil doang. But local players, aku sedih gitu mukanya. Oh, lu nulis gitu ya? Nulis gitu. Iya. Maksudnya adalah kemenangan waktu 11 kali itu kita bisa lihat bahwa didominasi oleh semua pemain asing including Devon. Yes. Dan kontribusi para pemain lokalnya belum optimal Iya. secara statistik nih. Cadangan lihat ya, ini menarik loh Ujo ngomong. Iya. Termasuk pemain asing Devon. Ya, Devon dalam tanda kutip ya, Iya. kita menyebutnya gitu. Iya. Maaf, bukan artinya tidak menganggap ini, cuman ya kenyataannya. Betul. Gitu. Oke. Terus kita melihat kontribusinya masih minim lah di statistik para pemain Iya. runs yang Iya. lokal gitu. Betul. Loh. Contohnya dijawab sama Devon. Win is a win. Oh iya bos, gue ngerti. Iya. Iya ngerti kalau misalnya tujuan dari satu tim adalah untuk kemenangan. Tapi kalau kita, apalagi kita punya podcast yang benar-benar ingin mensupport para pemain lokal, Iya. kok masih miris ngelihat statistik para pemain Lokalnya runs gitu loh. Kalau Iya, menurut betul. aku sih kita berharap lebih. Iya. Tapi siapa tahu kalau misalnya kita lihat dari satu permainan, Iya. secara sistem memang akhirnya para pemain lokal dipergunakan Coach Tony Iya. hanya untuk menjadi supporting tim dari para pemain import supaya mereka lebih optimal. Iya. Lagi-lagi ya, kalau mungkin lu ngerasa kayak, kita ngebahas runs beberapa kali agak nyinyir gitu. Karena buat gue, kita justru kita care. Iya. We Dan do care about enggak. our locals. gue emang basket gak cuman offense, emang defense. Iya, Makanya iya. kalau mungkin gue mau menambahkan adalah kontribusinya untuk offense menurut gue masih sangat Minimal. minim. Kalau ngomong defense, oke, cukup baik menurut gue. Iya. Ya balik lagi, tapi menyebutkan nama, sebenarnya masih banyak nama-nama lain, tapi gue harus nyebutin lagi Suryadin lagi, Galang lagi. Udah. Udah. Gitu loh. Maaf Iya. aja. Jadi pengennya yang lain-lainnya lebih bisa tahu, Bersuara. berkontribusi, bisa ngobrol sama Coach Tony. Iya, betul. Bukan Tony, Coach Tony. Gua tuh tugasnya apa ya? Atau gua tuh Gua harus bisa ngapain contribute ya? di Contribute mana apa ya? ya? Kalau di offense gue mendingan gimana ya? Atau Iya. di defense gue seperti apa? Tapi sekali lagi, aku sangat mengerti apa yang dikatakan oleh Devon karena win is a win dan benar Betul. ini sekarang lagi memuncaki klasemen dan jadi ini adalah apa ya hasil per hari Senin Iya. itu unik, nggak seperti biasanya dulu penyelenggaraan IBL pasti Iya. dipuncaki dengan tim yang kita tahu siapa itulah Iya, ya. iya. Ternyata yang pertama adalah Rans, ya, kedua adalah Dewa, ketiga adalah Hang Tuah. Nah, baru nih yang biasanya di puncak Satria Muda dan Pelita Jaya ada di peringkat 4 dan 5. Iya, Ini kalau menurut aku ini Bagus cukup lah. menyegarkan sih. Bagus. Hal-hal itunya Karena sih. kita pernah ngalamin kan, Hang Tuahnya di ke-1. Betul. Itu juga kan mengagetkan Iya, juga iya, gitu. betul. Jadi
Ya menurut gue sih balik lagi ya ini dengan kemenangan Rans ini, tapi kita juga masih penasaran, jujur belum tahu orang gede siapa yang akan diambil. Dwight Howard lah, Dwight Howard ada uangnya. Dwight Howardnya nggak mau. Jujur langsung diwakili. Oke, dan yang berikutnya yang menarik perhatian gue adalah kan kita pernah nih beberapa episode kita ngomongin masalah what happened with Borneo. Waktu itu kita mempertanyakan apakah ada dualisme coach gitu sehingga membuat hasilnya jadi nggak optimal. Ya kekalahan beruntun segala macam gitu. Padahal kalau kita melihat format para pemain yang ada di rosternya, wah udah cukup mewah nih. Kalau lu melihatnya gimana jadi dengan Borneo sekarang Michael Qualls confirm cedera, tidak akan ankle. bukan, sorry. Achilles. Jadi Achilles. confirm tidak akan balik lagi. Iya, udah season ini. Nah, ya gue sih kan dari dulu sama ya, gue tidak berubah. Qualls ganti. Jadi ini kesempatan maksud lo? Jadi ya nggak tahu apakah ini apa sebutannya blessing in disguise. Wow, bahasa Inggris kata-katanya itu. Gue cari dulu atau artinya. Apa ya? Tapi gue juga, tapi balik lagi. Kalau lu mengganti, lu prepare. PR beratnya adalah pada saat lu mau mengganti, lu prepare penggantinya siapa, lu pikirin tuh misalnya mau gantiin Qualls waktu itu. Masih ada waktu diganti sama siapa. Kalau cedera mendadak. Bener gak, Jo? Iya sih. Jadi lu harus cari yang benar-benar siap, makanya nggak kaget. Akhirnya mau tidak mau Hakim Scott dulu. Apakah Hakim Scott akan selamanya? Belum tentu. Hakim Scott tuh gampang posisinya karena dia sudah punya kitas, sudah punya maksud gua dia juga namanya di IBL ada. Artinya gini, kalau sampai nanti apalagi kemarin pas Hakim Scott main, walaupun dia mainnya 22 poin ya. Cuman menurut gue, kalaupun nanti ada pemain asing lain, Hakim Scott tinggal naik lagi ke asisten pelatih. Jadi aku sempat mempertanyakan langsung Japri ke Mas Junas. Mas Junas, ini gimana sih aturannya? Apakah kok bisa tiba-tiba Hakim Scott bisa jadi pemain? Kan dia mungkin tidak ada dalam roster. Oh, hitungannya adalah per paginya Qualls itu sudah ada tidak di roster. Dan menurut FIBA, Hakim Scott ini memang dikenal registered as a player. Jadi dia emang eligible untuk jadi player. Ditarik gitu loh dengan segala macam dokumennya juga mungkin sudah lengkap. Terus masalah biaya juga nggak ngelewatin si salary cap bla 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 gitu loh. Lu ngomong gitu gue jadi kepikiran. Iya, berarti tidak ada di roster tapi. Nggak ada di roster. Tapi aku nanya nih makanya pada dasarnya FIBA itu memandang Hakim Scott bukan sebagai asisten pelatih tapi sebagai pemain. Jadi kalau misalnya Hakim Scott dianggap disuruh masuk. Ya tapi aturan di IBL-nya yang bisa bermain adalah yang ada di roster IBL. Nggak ada urusan nama FIBA. Iya itu, makanya kemarin gue sempat nanyain gitu loh. Mempertanyakan kok bisa. Ini gue jadi berpikir gitu ya. Menjadi kok. Kalau aturan menurut gue, Junas tidak salah kalau ngomong soal FIBA-nya. Betul. Tapi setahu gue aturan IBL yang ada di roster yaitu kecuali coba boleh bantu lihat nggak di roster Borneo, apakah emang dari dulu emang ada nama Hakim nggak? Nggak ada. Iya makanya kan as a player sih nggak ada. Gitu loh. Jadi aku nanya nih. Tapi atau Hakim dianggap sebagai pemain asing aja kayak orang baru datang, Iya benar. Jadi bisa di ini. Dokumen lengkap. Dia secara FIBA juga dia tercatat sebagai pemain, terdaftar. Berarti ini aturan IBL lagi nih. Yang penting adalah jangan sampai segampang dia nanti jadi pemain terus tiba-tiba jadi asisten pelatih lagi, jadi pemain. Nah itu juga gue ngerti aturannya. Nanti akan gimana tuh? Nanti kita lihat ke depannya. Berarti Hakim ini dianggapnya sebagai ada orang asing, pemain asing kan bisa ganti-ganti anytime. Gitu aja ya. Iya, menggantikan Qualls gitu loh. Ya kalau sekarang sih masuk akal. Iya. Nah tapi gini, yang sedihnya adalah dengan sedemikian banyak, gue memulainya dengan kalimat bahwa kemarin tuh ada permasalahan tuh. Pemainnya lengkap, tapi ada kekalahan-kekalahan. Nah giliran sekarang pemainnya nggak ada, pemain importnya. Iya. Ya. Kesempatan untuk pemain lokal untuk step up. Tapi kemarin ternyata sayang banget harus kalah dari Bali United yang sebenarnya Bali juga lagi cari kemenangan. Betul. Malah jadi tambah seru sih karena kemarin itu anggaplah Hakim bersama Xavier ya. Xavier Ford yang menjadi pemain asingnya lah. Gitu melawan teman-teman dari Bali. Tapi pertandingan sih berjalan seru banget. Seru banget. Terus ada kepercayaan diri dari teman-teman dari Bali. Aku senang banget sih ngeliatnya. Ya cuman kalau misalnya kenapa bisa kalah? Ya gue sih bilang makanya size matters tuh gitu. Size matters tuh adalah
pada saat dalamnya lu lihat gede-gede semuanya Bali yang menguasai itu yang susah. Menurut gue ya. Iya, salah satu kemenangannya Bali. Cuman gue jujur merasa agak lebih bisa tersenyum. Mungkin harusnya manajemen Borneo lebih tersenyum dengan qual seperti ini. Ya kesempatan untuk bisa mencari tim player lain gitu ya. Iya, tim player yang baru. Pemain bagus dengan tim player yang bisa bermain secara tim. Menurut gue gitu. Iya. Oke. Jadi kayak harusnya sih ini ada keuntungan. Kalau gue tuh sedih banget. Kalau ini di luar kalau di luar ngomong kayak si siapa senternya sih karena kemarin cuma cedera hernia atau apalah katanya. Iya gitu loh. Nah tapi ini catatan doang ya. Hakim itu nggak actively as a player, tapi masih 22 poin. Iya. Itu gimana sih? Iya. Emang jago. Iya. Gua nggak mau terlalu banyak memberikan kemarin karena dia misalnya kritik gitu. Gue tidak memberikan kritik, tapi buat gue gila ya orang umur segitu terus gini, pendek gitu ya hitungannya. Pengganti yang ready loh dia main. Wow, hebat banget, ya, hebat banget. Nah, ya itu gue pengen ada pemain lokal yang kayak gitu. Gitu aja udah. Iya, oke. Coba ya. Oke. Berikut yang gue jadi catatan adalah KBS mengalami kesedihan datang ke Jakarta, bukan ke Jakarta sih, Jakarta dan Tangerang. Kalah dari Tangerang dan kalah dari Pelita Jaya. Gue cuman mau membahas, gue waktu lawan Tangerang gue nonton, Tangerang bermain sangat baik, gue nggak mau membahas detailnya, tapi Tangerangnya main bagus. Udah gue kemenangannya gitu. Karena itu. Iya. Terus kalau lawan PJ, gue kemarin bingung sama Coach Milos nih, Coach. Quarter 4 itu yang bikin 3 point 3 kali dan jadi bagus adalah Trevin Thibodeau, sorry. Terus tiba-tiba 1 menit terakhir, 1 menit setengah atau 2 menit lu bikin time out, tiba-tiba Trevinnya ditukar sama si siapa? Deon Griffin. Dan posisi pertamanya Deon Griffin langsung dalam posisi yang tidak terlalu enak, dia cuma melakukan 3 point dan gak masuk juga. Iya, sedangkan yang sebelum-sebelumnya 3 point itu adalah kerjaannya Thibodeau ya. Iya, maksud gue gini, ini logika di permainan basket, nggak tahu ya di basket Serbia sama juga sih menurut gue. Kalau pemain lagi bagus, lagi hot, dioper nggak? Iya, kasih udah logika kayak gitu. Lagi bagus, lagi enak, udah itu dulu. Kecuali dia cedera, kecuali dia sudah foul trouble. Kemarin gue lihat foulnya baru 2. Itu yang gue rada aneh. Mempertanyakan sebagai pemain. Iya, gue mempertanyakan. Setelah itu ya balik lagi Deon Griffin ada miss layup, terus ada beberapa yang emang kita akui defense-nya terakhir justru defense-nya PJ bagus. Agassi one of the Pelita Jaya player yang defense-nya juga bagus banget. Jadi itu aja yang buat gue sayangkan. Jadi sebenarnya kemarin apakah KBS bisa mencuri kemenangan? Kesempatannya sangat ada. Tapi menurut gue balik lagi, inilah basket ya, decision. Iya benar. Decision itu. Ya ini gue ngomongin, gue fans Denver Nuggets, gue juga kadang-kadang bingung sama Mike Malone masih pakai Russell Westbrook. Iya. Ya, makanya kan? Udah gak ada Mike Malone, santai. Iya, makanya Nuggetsnya jadi bagus. Kayak gitu. Itu sih kalau buat gue harus segera bangkit kembali. Gue masih sama, gak bosan-bosan. Gue bukan buzzernya Samuel Devin, tapi gue masih berharap Samuel Devin mendapatkan part ya. Iya, pada saat mungkin Abraham Wenas lagi kemarin, terutama lawan PJ, Abraham Wenas secara offense juga kayaknya dia kemarin cuma 0 poin kalau nggak salah bahkan. Kenapa nggak dicoba yang lain-lain lagi sih gitu? Oke, dan satu lagi kita harus bahas kemenangan dari Dewa. Iya. Dewa lawan Prawira. Iya. Kalau di sini sih gue melihat ini salah satu ya, apalagi di quarter kedua ya. Indahnya permainan Dewa tuh di quarter 2 itu loh. Quarter 2 tuh rasanya quarter 2 atau quarter 3? Wait. Second enggak, gua quarter 2 masih second half. Ya. Jadi emang second half of the game lah. Semua kayak mendapatkan, soalnya gini, kalau yang di awal-awal Rio DC dong, luar biasa. Rio DC dan Ipin Upin main juga kan. Gue senangnya Rio DC kayak gini tuh adalah gini. Ini bukan yang pertama ya. Mungkin yang pertama dia 20 berapa poin. 21 atau berapa? Mungkin yang pertama. Tapi buat gue
Rio DC setiap dimainin dia benar-benar membuktikan defense dan offense-nya. Walaupun offense-nya mungkin gak yang langsung double digit. Minimal defense lah. Makanya gue kan seneng waktu itu gue udah sempat ngomong di awal-awal kita punya from the bench. Gue ngomong sama Coach Pablo. Ya kalau lu siapa ya? Buat gue Dio Tirta dan Rio DC. Jadi buat gue dengan Rio DC kayak gini ya. Coach Pablo lihat kan Coach. Hey, nah, tapi emang gitu. Justru gue mau ngomong itu. Akhirnya di game ini kita melihat siap rotasi. Sudah mulai lebih bagus. Dan yang dirotasi, yang mendapatkan kesempatan siap main, juga. Siap. Perform jadi bahkan, perform banget. Kayak Hardy, dia tuh paling banyak jatuh dan disenggol orang loh kemarin. Iya. Dan Dio Tirta juga kemarin menurut gue juga punya kesempatan yang banyak gitu. Jadi ya, tapi gue masih pengen lagi ada pemain-pemain lain. Gue masih pengen Christian Lim, sebenarnya juga bisa. Patrick Nicholas. Kemarin nggak turun. Iya. Cuman di luar itu ya Dewa sekarang sudah berapa kali winning streak berarti? 10 kali. 10 winning streak ya. Arki. Superman. Arki tuh Ki. Ya gue juga kadang-kadang kayak nonton, aduh gemes banget nih ngeliat Arki sekarang. Cuman ya Arki ya kalau lagi gimana kayak ofensif. Kuat banget ya udah itu bagus. Caleb nggak usah di ngomongin lah udah itu banyak. Terakhir gue cuman lagi-lagi ngomongin pemain lokal. Justin Jaya. Aduh, Justin, kamu anaknya Wempi ini punya keberanian yang hebat banget waktu lawan KBS main bagus. Kemarin juga waktu mengalahkan Raja Wali juga mainnya pede banget. Ya itu Justin Jaya ini pemain muda. Dan buat gue pengen semua orang itu main ya kayak Justin. Masuk ke lapangan berani make decision. Defense-nya sampai jatuh-jatuh. Di luar ada pemain lagi, kalau di Tangerang Hawks ada Andrew Lansun juga main bagus. Jadi Tangerang Hawks sih bersyukur lah. Lu banyak pemain-pemain lokal yang sekarang secara mental step up ya, naik ya. Step up, jadi bisa dimanfaatkan dengan baik sama Coach Joko. Ya buat gue yang sangat menonjol buat gue dan gue pengen bahas itu Justin Jaya sih. Semoga pede terus, semangat terus. Justin itu kan bisa dipisah tuh just in. Jadi hanya masuk doang, pasti masuk bukan terus. Dia baru aja masuk ke lapangan dia udah langsung bikin langsung kontribusi. Impact gitu. Ya gitu ya. Iya, ya itu. Ya, mudah-mudahan makin seru. Masih ada pertandingan. Kemarin udah mulai ya di hari Senin ada ya? Iya, cuman kita ini aja yang pada cedera cepat sembuh. Mudah-mudahan cepat sembuh. Apalagi Brandon Jawato. Dan semoga cepat-cepat pada pulih. Kalau yang pemain asing ya kita lihat, kalau yang terlalu berat. Dan ini loh, Michael Kos ini ternyata ya, walaupun gue selalu ngomong ganti Kos, tapi ternyata Kos ini selama ini bermain dengan gaya seperti itu dengan ACL ternyata. Hah? Gue baru tahu. Teman-teman, ini fakta terbaru. Jadi dia main total abis-abisan yang kita sering kritik bla 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 itu dalam kondisi ACL. Makanya dia kuatin atas dia. Dan ternyata yang bawah. Jadi karena dia kuatin atasnya, yang bawahnya jadi kena ACL. Ini yang agak berat. Kenapa dia melakukan seperti itu? Ini juga menurut gue perlu kita ambil pelajarannya. Dia pernah ada bukan kecewaan. Dia pernah ada trauma. Gara-gara dia cedera, dia gagal dijilik. Jadi itulah yang membuat dia ngomong dibanding gue operasi. Dia ngapain hilang kesempatan bermain overseas. Termasuk yang di Indonesia. Oh my God. Qualls cepat sembuh. Get well soon. Come back stronger.